Kakak, bagaimana bisa begini? Waktu pergi dia masih baik-baik saja. Ini bagaimana bisa jadi seperti ini? Bibi, jangan panik. Ayah sudah tidak dalam bahaya lagi. Kemarin malam kamu kemana saja? Aku telepon kamu terus mati. Gak bisa ketemu sama sekali. Aku? Paypan Beauty. 2 wan. Pasang 2 wan, kena tembak lagi. Aku tadi cari om kamu, ngomongin soal cerai. Kok kebetulan banget ya, HP aku kehabisan baterai. Aku gak tahu kalau mati. Kak, gimana nih? Xiaoya, Ouyang mana? Kok kamu sendirian di sini? Ouyang gak ada? Ouyang mungkin keluar. Kalian berdua keluarga pasien ya? Barusan bagian pembayaran kasih tahu. Harus melunasi biaya operasi dan rawat inap pasien. Ini. Lebih dari 200.000. Salah kali, mana mungkin segitu? Ini udah termasuk murah. Biaya sebelumnya udah ada yang bayarin. Biaya kali ini, mulai hari ini, sampai operasi pembedahan otak pertama. Ini belum termasuk biaya rawat inap selanjutnya. Dan kemungkinan operasi kedua, ketiga. Cepetan bayar deh. Aku? Ya ampun ini. Xiaoya, Xiaoya. Kamu datang. Astaga ini. Gimana nih? Kamu dengar tadi perawat ngomong apa? Ini sebelumnya udah bayar sekali. Ini masih lebih dari 200.000. Belum lagi mungkin ada operasi kedua, ketiga. Ini keterlaluan banget, mau jual kita berdua pun. Jual rumah, jual tanah juga gak bakal cukup, kayak lubang tanpa dasar. Sebelumnya kamu udah bayar sekali. Bukan aku yang bayar. Pasti Ouyang yang bayar. Xiaoya, telepon dia dong. Bilang ada biaya baru lagi. Suruh dia bayar lagi. Tante, aku udah hitung. Uang di kartu aku, ditambah uang di buku tabungan Bapak. Kalau digabungin mungkin cukup buat kali ini. Tolong, ambil semua uang di rekening ini. Tunggu sebentar. Kamu bodoh ya? Bapak kamu aja udah sadar. Otakmu kok kayak bubur ya? Kamu harus minta Ouyang yang bayar. Uang ini pasti harus dia yang bayar. Dia kan ayahku. Kenapa harus Ouyang yang tanggung? Ayahmu, kalian kan sebentar lagi mau menikah. Kalau sudah menikah, ayahmu kan jadi ayahnya juga. Angka ini buat kita kayak angka langit. Tapi buat keluarga Ouyang, mungkin cuma segampang makan sekali. Ngerti nggak sih? Xiaoya, uang ayahmu itu jangan diambil. Itu tabungan seumur hidup ayahmu buat biaya kematian. Kamu jangan bodoh, demi gengsi akhirnya. Sudah Bibi,
Kamu temani ayahku di sini. Aku ke bank dulu. Ambil uang terus aku balik. Jangan Xiaoya, uang itu jangan diambil. Uang itu. Kalau ayahku ada apa-apa, kamu cepat telepon aku. Xiaoya. Ini repot. Gimana ini? Kak, kamu tunggu ja. Tunggu sebentar. Ayah, sebenarnya mau ngomong apa sih? Aku harus buru-buru balik ke rumah sakit. Aku nggak tenang kalau Meiya di sana. Ini gimana sih? Ini beneran aku yang melamar Meiya. Aku nggak kasih tahu duluan, ini salahku. Tapi aku nggak nyangka, Wei Wei bakal upload ini ke internet. Lagi pula aku nikah sama Meiya juga cuma masalah waktu, kan? Kamu nggak boleh bersama Lin Meiya. Kenapa? Kan sebelumnya kamu sudah setuju kita pacaran. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Aku mikirin semalaman. Aku rasa harus memberitahumu. Memberitahu apa? Lin Meiya adalah adikmu, jadi kalian nggak boleh bersama. Ayah bercanda ya? Kalau ayah nggak mau aku sama Meiya, nggak perlu cari alasan konyol gini dong. Aku kan bukan anak 3 tahun. Ayah keterlaluan. Uyang. Ayah suruh kamu duduk. Lin Meiya adalah anak kandungku dan Du Xiayue. Dia punya kakak kembar, namanya Juryono. Mereka berdua adalah saudara tiri darimu. Jadi kalian gak boleh bersama. Kamu menjadi? "20 tahun yang lalu, aku dan Ibu Lin Meiya adalah pasangan. Awalnya akan menikah. Tapi kemudian perusahaan mengalami krisis yang sulit diatasi. Agar tidak membuat usaha yang kubangun dengan susah payah runtuh. Demi ambition. Demi memanfaatkan kekayaan keluarga Qi, aku dengan tega meninggalkan Ibu Lin Meiya. Lalu menikahi ibumu. Tapi aku tidak tahu. Saat Xiayue meninggalkanku dulu, dia sudah hamil. Apa semua ini diceritakan Paman Lin padamu? Hanya karena tidak setuju aku dan Meiya bersama. Jadi kalian bersama-sama membuat kebohongan seperti ini? Ada buktinya? Ouyang. Xiaoya mewarisi penyakit jantungku. Xiayue tidak mampu mengobatinya. Makanya dia meninggalkannya di panti asuhan. Lin Ziguo butuh waktu bertahun-tahun baru bisa menemukan Xiaoya.
Ouyang, semua yang kukatakan ini bukan karanganku. Saat kalian di Thailand, kamu melihat sendiri Durwonan. Xiaoya juga bertemu ibunya, kan? Kenapa kamu datang? Menemanimu. Tapi aku hanya tahu rumah sakitnya, tidak tahu kamarnya. Jadi terpaksa menunggumu di sini. Sudah bertemu. Bagaimana kalau aku menemanimu di sini sebentar? Semua ini adalah kesalahanku. Ini salahku. Aku harus menemuinya. Ouyang, apa gunanya kamu mencarinya sekarang? Kamu ingin mengatakan padanya kebenaran yang kejam ini langsung? Aku berjanji pada Lin Ziguo. Untuk tidak memberitahu Xiaoya yang sebenarnya. Dia takut dia tidak kuat menerimanya. Sekarang Lin Ziguo koma. Sangat mungkin tidak akan bangun lagi. Kalau kamu memberitahunya sekarang, bukankah itu membuatnya mendapat pukulan yang lebih berat? Hello ayah. Xiao Hui. Cari perusahaan PR, segera atur ini. Pastikan semua media dan situs web besar harus klarifikasi. Masalah pernikahan Lin Meya dan Ouyang tidak benar. Harus cepat. Baik ayah, tenang saja. Sekarang di internet sudah penuh. Semua foto Ouyang melamar Lin Meya. Mereka berdua mungkin akan segera menikah. Sedang memikirkan apa? Kamu sangat peduli. Aku sama sekali tidak peduli Lin Meya dengan siapa. Aku juga tidak melihat berita-berita kacau di internet itu. Jika benar ada yang mengganggu, paling-paling nanti sebagai keluarga, bertemu pasti akan sedikit canggung. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Ayahku baru saja telepon, menyuruhku cari perusahaan PR untuk menekan masalah ini. Kamu tidak akan pernah menjadi keluarga dengan Lin Meya. Sekarang jarak dengan rapat pemegang saham semakin dekat.
Setelah aku melepaskan jabatan di Dewan Direksi, kita bisa segera berangkat. Aku sudah menemukan gereja di Santorini. Laut Aegean memanggil kita. Ada apa? Aku takut. Takut suatu hari nanti kamu akan menyesal. Menyesal apa? Melepaskan jabatan di Dewan Direksi. Lin Maya adalah putri kandungku dan Du Xiayue. Dia juga punya kakak kembar, Bernama du Ruonan. Mereka berdua adalah saudara tiri denganmu. Kamu menjadi? Aku berjanji pada Lin Siguo tidak memberitahu Xiao Ya kebenaran. Dia takut dia tidak tahan. Sekarang Lin Siguo koma, mungkin tidak akan bangun. Kamu bilang sekarang memberitahunya. Bukankah itu membuatnya menerima pukulan lebih besar? Halo Bibi, kamu lihat kartu ban ayahku? Kartu ban, bukannya di belakang bingkai foto di dinding? Kok kamu tahu ada di belakang bingkai foto? Itu uang penyelamat ayahku, apa kamu yang mengambil? HP kau habis baterai, mungkin akan putus. Yang di mana? Aku harus segera menemuinya. Apakah Anda punya janji temu? Aku menemuinya harus janji temu? Kalian tidak tahu siapa aku, ya? Maaf, siapa Anda? Ada keperluan apa dengan Direktur Rou? Kino Lin Maya? Aku bibinya Lin Maya. Dia bibinya Lin Maya. Tidak kelihatan sama sekali. Sekarang tahu siapa aku? Kayak perempuan gila. Iya, bilang menantu, lucu banget. Direktur Rou sudah klarifikasi ke publik. Jangan-jangan kalian ketinggalan berita sampai tidak tahu siapa Lin Maya. Tahu postingan Weibo ini? Cepat bawa aku menemui dia. Kalian berdua tadi ngomong apa? Harrison Dong. Kasih tahu kalian dari departemen mana. Aku pecat kalian. Chenja. Kenapa ketemu kamu di sini? Ayo cepat. Bibi Lin, kenapa kamu datang? Paman Lin kena musibah. Sekarang dirawat di rumah sakit. Aku butuh biaya pengobatan besar. Sudah tidak ada jalan lain. Jadi kesini cari Ouyang, tapi mereka tidak mengerti. Tidak izinkan aku menemui dia. Paman Lin kenapa? Ada masalah apa? Ceritanya panjang. Kemarin dia makan dengan ayah Ouyang. Mabuk terus jatuh. Lalu, dia sekarang bagaimana? Masih belum sadar. Jangan banyak bicara. Cepat bawa aku cari Ouyang. Anda ikut saya. Bibi Lin. Duduklah. Anda duduk dulu, aku kasih tahu.
Chenze, cepat bawa aku cari Ouyang. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Bibi Lin, jangan datang ke perusahaan O lagi. Apa? Kabarnya cuma hoax. Dia dan Lin Meya cuma teman kerja biasa. Kemarin malam orang tua kedua belah pihak masih makan bersama. Ini hampir jadi keluarga. Ini maksudnya apa? Bibi Lin, faktanya memang begitu. Kalau sudah mengerti cepat pergi. Jangan cari malu sendiri. Kem, Ada apa? ceritanya panjang. Kemarin dia makan dengan ayah Ouyang. Minum terlalu banyak sampai akhirnya jatuh. Kalau gitu, dia sekarang gimana? Masih pingsan sampai sekarang. Udah, jangan banyak bicara. Cepat bawa aku cari Ouyang. Anda ikut saya. Ayo, Tante Lin. Duduk, duduk. Anda duduk dulu, saya kasih tahu. Chenze, cepat bawa aku cari Ouyang. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Tante Lin, jangan datang ke O Group lagi. Apa? Kabar pernikahan itu cuma bohong. Dia sama Lin Meya cuma teman kerja biasa. Kemarin malam orang tua kedua belah pihak masih makan bersama. Ini kan sudah mau jadi keluarga. Ini apa maksudnya? Tante Lin, faktanya memang begitu. Kalau sudah jelas, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu. Halo. Halo, saya mau cek informasi rekening atas nama ayah saya. Baik, tunggu sebentar. Atas namanya ada 2 rekening. Tapi tabungannya sudah diambil semua beberapa waktu lalu. Dia sendiri yang ambil? Anda tunggu sebentar. Diambil oleh seseorang bernama Lin Si Hong. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak perlu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kenapa Anda begitu menentang? Aku bersama Lin Meya. Kenapa? Kenapa tidak bilang kebenaran lebih awal? Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Yang paling aku khawatirkan adalah masa depannya. Awalnya aku berencana, Manfaatkan kesempatan Syria pulang dari Prancis ini. Suruh dia dan Chenze cepat menikah. lalu mereka berdua pergi ke Prancis. Siapa sangka sekarang jadi berantakan seperti ini. Ouyang, kamu kan atasan Xiao ya? Bisa tidak kamu bantu bicara ke Syria? Suruh dia dan Xiao Zhe berbaikan. Ketika aku menyelamatkannya dari tangan perampok. Ketika dia mengembalikan koperku ke kantor.
sebelum dia menjadi asistenku. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa harus menunggu sampai aku sudah jatuh cinta padanya? Menunggu sampai kami berdua sudah sangat mencintai satu sama lain. Baru kamu mengatakan semua ini? Kenapa? Kamu tahu apa yang aku rasakan? Kamu tahu betapa sakitnya aku? Aku harus bagaimana? Tidak mungkin, kan? Aku tidak percaya. Sampai akhir. Sampai bukti-bukti sudah jelas. Aku tidak akan percaya. Halo, Halo Maya. Ayahmu dan Paman O bicara apa sih? ada apa? Ya ampun, urusan kalian berdua sekarang sudah diketahui semua orang. Kok kamu masih santai aja? Cepat cek online sekarang. Ouyang sudah membantah kabar pertunangan kalian. Apa? Cepat cek, di sana tertulis jelas. Katanya pertunangan kalian itu palsu. Katanya kalian cuma hubungan kerja biasa. Dan semua berita tentang kalian sebelumnya sudah dihapus. Sekarang dicari pun tidak ketemu. Sudah, aku tidak bicara dulu, kamu cek saja dulu.
Ouyang. Ini aku, Ou Changlin. Aku ingin bertemu denganmu. Baik. Jiang Yilong. Bantu aku pesan tiket ke Bangkok, sekarang juga. Direktur, di mana Ouyang? Nona Lin, aku turut berduka atas ayahmu. Ini sedikit bantuanku mewakili Ouyang. Kamu terima dulu. Kalau ini memang niat baik Ouyang, kenapa dia tidak memberikannya langsung padaku? Aku hanya menghormati keinginan ayahmu. Dia tidak ingin kamu bersama Ouyang. Jadi Anda menyembunyikan Ouyang? Jadi Anda memaksa Ouyang membantah hubungan kami di internet. Maaf Direktur, aku ingin tahu. Kemarin malam Anda dan ayahku pergi, sebenarnya bicara apa? Aku tahu, ayahku selalu menentang hubunganku dengan Ouyang. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini? Aku ingin tahu alasannya. Karena aku dan ayahmu sudah lama kenal. Dulu kami pernah berbisnis bersama. Tapi aku berubah. Demi kekayaan dan keuntungan, aku menjadi serakah. Aku melakukan banyak hal yang tidak bisa diperbaiki. Mungkin itu sebabnya ayahmu selalu menyimpan dendam dan tidak bisa memaafkanku. Dia takut Ouyang akan mengikuti jejak burukku. Tidak mungkin. Meski aku tidak tahu apa yang dulu Anda lakukan. Tapi Ouyang bukan orang seperti itu. Dia tidak akan seperti itu. Aku tahu. Tapi aku harus menghormati keinginan ayahmu. Dulu aku setuju kalian berdua bersama, itu karena aku terlalu emosional. Mungkin berpisah adalah hasil terbaik untuk kalian berdua. Aku tidak mengerti alasan yang Anda berikan. Sama sekali tidak masuk akal. Aku tahu kalian tulus. Aku juga percaya pada karaktermu. Kamu bukan tipe perempuan yang tergila-gila pada kekayaan. Tapi meski begitu, Nona Lin, Ouyang cepat atau lambat akan mengambil alih grup OU. Alasan aku menyetujui pernikahan Ourui dan Chense. Itu juga dengan syarat Ourui mengundurkan diri dari dewan direksi. Kamu harus mengerti, melakukan apapun harus membayar harganya. Kamu mengerti? Bos, Kenapa kamu lagi? ada bisnis kok tidak senang? Kali ini mau beli apa? Nanti kita bicara di belakang. Silakan. Paman. Maaf.
yang seharusnya selesai dalam 3 hari. Aku selesaikan dalam 3 jam, kamu harus bayar lebih. Aku tidak mengerti kenapa harus seperti ini. Kita kan keluarga. Kenapa harus seperti berbisnis, dingin dan tanpa perasaan? Bukankah kakak Urui juga anakmu? Aku sekarang malah iri pada kakak Urui. Setidaknya, dia berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Mungkin kamu benar. Tapi dari situasi saat ini, aku akan segera mengusulkan di rapat direksi, agar Ouyang menggantikan posisi kakaknya sebagai anggota dewan. Di saat kritis ini, aku tidak ingin dia dibebani berita negatif. Kamu harus tahu, para pemegang saham sangat sensitif dengan berita seperti ini. Mereka bisa saja menolak kapan saja. Aku harus bertanggung jawab pada perusahaanku, pada grupku. Jadi, aku dan Ouyang di hati Bapak. Hanya sebatas berita negatif? Lalu mengapa Bapak melakukan ini? Bapak bisa saja menjelaskan sejak awal. Mengapa memberi kami harapan lalu menghancurkannya dengan kejam? Mengapa? Mengapa? Xiaoya. Nonaland. Aku harap kamu bisa mengerti perasaan seorang ayah. Untuk sementara waktu, kamu tidak perlu datang ke kantor. Kamu tinggal di rumah sakit dan rawat ayahmu dengan baik. Sedangkan untuk Ouyang, kamu tidak perlu mencarinya. Pada waktunya nanti, kalian akan bertemu. Nonaland, terima dulu ini. Jangan salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud transaksi. Ini hanya niat baik. Uang ini cukup untuk semua biaya ayahmu di rumah sakit. Ketua, terima kasih atas kebaikan Bapak. Uang ini Bapak ambil kembali. Masalah ayahku, aku akan mencari solusinya sendiri. Tidak perlu Bapak repot. Anakku, kenapa harus begini? Tabung oksigen Lin Zikuo di kamar 7 lepas. Cepat. Halo? Baik, aku segera ke sana. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Kondisi pasien sangat tidak stabil. Saya sarankan segera dilakukan operasi otak. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Tadi, soal tabung oksigen yang lepas. Kami dari pihak rumah sakit juga bertanggung jawab. Untungnya ditemukan tepat waktu. Tidak sampai menimbulkan akibat yang parah. Kamu sebagai anak, juga harus lebih sering menemani orang tua, lebih memperhatikan. Ya. Jangan tinggalkan dia sendirian di sini. Aku tahu. Baiklah, mari kita lihat. Sudah capek ya? Kok banyak sekali orang di sini? Cepat pergi. Bagaimana? Kamu pergi kemana? Aku menyuruhmu di sini menjaga ayahku. Kamu pergi kemana? Kamu gila ya? Kamu bicara seperti itu padaku? Kamu berani memukulku? Uang ayahku di mana? Itu uang yang ayahku kumpulkan dengan susah payah seumur hidupnya. Kamu mencuri uang itu, kamu punya hati nurani tidak? Uang itu kamu taruh di mana?
Sudah dihabiskan atau bagaimana? Masih ada berapa, Bu? Cepat keluarkan. Apa? Apa yang harus dikeluarkan? Aku bagaimana bisa disebut mencuri? Kamu bicara terlalu kasar. Aku beritahu kamu, ayahmu tahu uang itu dia berikan padaku untuk digunakan. Lagi pula sekarang kamu tiba-tiba menyuruhku mengeluarkannya. Aku harus ambil dari mana? Tidak mungkin. Jangan asal bicara. Ayahku tidak mungkin memberikan uang itu padamu. Jangan pikir aku tidak tahu. Tadi dokter sudah bilang. Dia sekarang butuh uang untuk menyelamatkan nyawa. Kamu cepat berikan uangnya padaku. Kalau kamu tidak memberikanku, aku harus kemana? Aku harus ambil uang ini dari mana? Kenapa kamu tidak mencari Ouyang? Sekarang kamu bukan tunangannya lagi, kan? Dia sudah mengumumkannya. Mengumumkan ke publik kalau kalian berdua tidak ada hubungan lagi, kan? Lihatlah dirimu, kenapa kamu begitu bodoh? Randy, pembicaraan kita belum selesai. Aku beritahu kamu, apapun yang terjadi, jangan kamu berani-berani mengincar rumah ayahmu. Mulai hari ini, urusan keluarga kami tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Kamu dengar jelas tidak? Baik, kamu yang bilang. Nanti kalau ayahmu ada masalah, jangan cari aku. Oke, tidak ada hubungannya denganku. TAPI. Rumah ini ada hubungannya denganku. Lihat baik-baik, hitam di atas putih, ayahmu menulis dengan jelas. Rumah ini dia berikan padaku. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin memberikan rumah ini padamu. Apa yang tidak mungkin? Kalau bukan aku, siapa lagi? Beri kamu. Tidak ada hubungannya. Kamu cuma anak kecil berambut kuning yang dipungut. Maaf, Bibi. Meskipun ayahku memberikan rumah ini padamu, bisakah kamu menjual rumah ini? Ini untuk menyelamatkan nyawa ayahku, Bibi. Aku mohon, Bibi. Ayahku selalu baik padamu, Bibi. Kamu bodoh sekali. Kamu mohon padaku, apa gunanya? Bibi. Apa yang kamu lakukan? Pegang. Bibi, aku mohon. Jangan pura-pura gila di sini. Bibi. Pegang. Bibi, aku mohon. Bisakah kamu menjual rumah ini? Untuk menyelamatkan nyawa ayahku, aku mohon, Bibi. Operasi harus dilakukan sekarang. Kalau tidak dioperasi, dia pasti tidak akan bangun lagi, Bibi. Diam. Makanya aku bilang kamu bodoh. Rumah dijual, operasi dilakukan, tetap tidak bisa menyelamatkannya. Kita bagaimana? Rumah habis, uang habis. Dia tetap mati. Kita bagaimana? Kamu pikir aku tidak mau menyelamatkannya? Aku dan dia sama-sama Magalin. Dara kita sama. Aku adik kandungnya. Kamu mengerti tidak? Bibi, aku mohon, jangan pergi. Mari kita coba, Bibi. Minggir. Bibi, jangan pergi. Wei. Kak, kamu sudah dengar tentang Meya? Pernyataan yang dikeluarkan Ouyang. Sudah kubaca. Apa kamu tidak ingin menjenguknya? Aku rasa dia sangat kasihan. Menurutku saat ini, mungkin lebih baik aku tidak muncul. Aku takut menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Aku pikir, jika Meya benar-benar membutuhkan bantuanku, dia pasti akan mencariku.
Kalau begitu aku tutup ya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Xiaoya, makan sedikit. Dengar kata kakak, makan sedikit. Xiaoya, lihat, paman sedang sakit sekarang. Kalau kamu tidak makan, kamu sakit juga, bagaimana? Xiaoya, dengar kata kakak. Kamu sudah tahu dari kecil, bibimu seperti apa. Kamu marah-marah sama dia di sini. Marah-marah, yang rugi diri sendiri. Dengar kata kakak. Makan sedikit, kenyang baru ada tenaga jaga paman. Benar kan? Nah, jededong. Makan yang banyak. Xiaoya, kamu pegang ini. Kamu ngapain, Tudo? Di kartu ini ada 40.000 yuan. Kamu pegang dulu. Cepat bayar biaya rumah sakit ini. Uangnya kamu ambil lagi. Aku nggak bisa terima uangmu. Kamu pegang. Aku benar-benar nggak bisa terima uangmu. Xiaoya, dengerin aku. Kamu simpan uang ini. Paman kita selama ini selalu memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Aku nggak punya kemampuan apa-apa, uang ini cuma sebagai tanda terima kasihku. Terima aja. Tudo, uangnya kamu ambil lagi. Aku nggak bisa terima. Lin Xiaoya, waktu aku pertama kali datang ke sini, kalau nggak ada paman yang nolongin aku, nggak tahu aku masih bisa hidup sampai sekarang atau nggak. Uang ini juga hasil jerih payahku karena bantuan paman. Sekarang paman sakit. Aku keluarin uang ini buat obatin dia. Bukankah itu hal yang wajar? Tudo, niat baikmu aku hargai. Benar-benar terima kasih. Tapi dengerin aku. Kamu ambil lagi uang ini. Bahkan kalau aku terima uangmu, nggak bakal cukup buat bayar biaya rumah sakit ayahku. Kamu cari uang biasa, simpan baik-baik lagi. Aku cari cara lain. Kamu simpan aja, udah nggak usah dibahas lagi. Aku cari cara lain. Kamu simpan aja, udah nggak usah dibahas lagi. Enggak, Xiaoya. Sekarang di rumah sakit masih kurang berapa? Ditambah tabunganku, masih kurang belasan ribu yuan. Banyak banget. Gimana ini? Oh iya, sebenarnya aku ada ide. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa, Tudo? Tadi kamu mau ngomong apa? Kamu ada ide apa? Cepetan bilang. Kalau nggak, kita jual aja warung makan kita. Sebenarnya ada yang pernah nawarin mau beli warung kita. Tapi paman selalu nolak. Aku tahu warung ini adalah hasil jerih payah paman seumur hidupnya. Makanya, sekarang aku nggak kepikiran cara lain. Tudo, orang yang mau beli warung kita. Kamu masih bisa hubungi nggak? Bisa. Mereka tinggalin kartu nama di warung. Oke, tolong kamu hubungi mereka. Semakin cepat semakin baik. Sekarang juga hubungi mereka. Semakin cepat semakin baik. Kalau begitu aku pergi sekarang. Kamu pegang ini baik-baik, makan dulu. Sensei, kamu lihat jelas. Putrinya sekarang sedang mencari dia kemana-mana. Mungkin sebentar lagi akan sampai sini. Lepaskan cepat. Kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan padaku di dalam rumah? Kamu sudah punya istri dan anak, bukan sendiri lagi. Kamu hampir berhasil,
tinggal selangkah lagi. Masa kamu mau menyerah di sini? Tapi, demi dia, demi orang ini, kamu mau menghancurkan segalanya? Kamu cepat. Begitu tangan dilepas, semuanya berakhir. Di sini tidak ada kamera, tidak ada yang akan tahu. Xiao Ze, jangan dengarkan dia. Tolong aku, maafkan aku. Bibi, Bibi, kamu di mana? Kunci rumah itu kamu yang ganti? Bibi, kenapa kamu ganti kunci rumah? Bibi, aku sudah minta maaf hari ini. Aku tahu aku salah bicara. Tapi kenapa kamu ganti kunci rumah? Bibi, aku tidak peduli kamu di mana sekarang. Kamu telepon aku dulu. Bibi, tadi aku terlalu terburu-buru. Aku benar-benar panik, Bibi, aku sangat panik. Setelah dengar pesanku di WeChat, kamu cepat telepon aku. Aku tunggu teleponmu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kita saling memiliki dan saling mendukung,
baik dalam suka maupun duka. Baik dalam sakit maupun sehat, kaya atau miskin. Kita saling mencintai dan menghargai. Sampai maut memisahkan kita. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Kita hadapi bersama. Aku akan beritahu orang tuaku, kamu adalah Ouyang. Satu-satunya orang yang ingin aku nikahi seumur hidupku, orang yang akan kujaga sepanjang hidupku. Orang yang rela aku tinggalkan keluarga OU untuk bersamamu. Orang yang akan selalu bersamamu. Tidak, hapus kalimat terakhir. Kapanpun, kamu tidak boleh meninggalkan keluargamu. Aku tidak mau kamu berbuat hal bodoh. Demi aku. Baik. Ouyang. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Suster, ayahku di mana? Lin Zikuo dari kamar nomor 7. Jangan panik. Karena kalian terus menunda biaya pengobatan. Rumah sakit memutuskan untuk memindahkan tempat tidurnya. Dokter yang menangani ayahmu juga sudah memohon beberapa kali kepada pimpinan rumah sakit. Tapi tetap tidak ada cara. Biaya yang kalian tunggukan sebelumnya benar-benar terlalu banyak. Lebih baik pikirkan cara untuk segera melunasinya. Ini juga akan membantu pengobatan pasien. Baik. Aku mengerti. Lalu sekarang dia di kamar nomor berapa? 14. Terima kasih. Lin Zikuo di kamar nomor 7. Jangan panik. Karena kalian terus menunda biaya pengobatan. Rumah sakit memutuskan untuk memindahkan tempat tidurnya. Dokter utama ayahmu sudah memohon beberapa kali kepada pimpinan rumah sakit. Tapi tetap tidak ada solusi. Biaya sebelumnya sungguh sudah terlalu banyak. Lebih baik cari cara untuk segera melunasi. Ini juga akan membantu pengobatan pasien. Baik, aku mengerti. Sekarang dia di kamar nomor berapa? 14. Terima kasih.
Lepaskan aku, tekan-tekan, tahan dia. Semua tekan kuat, tahan dia Xiaoya. Cepat selamatkan ayah Xiaoya, selamatkan ayah. Xiaoya cepat, tahan, lepaskan aku. Tahan Jia, minggir. Sudah ketahan. Ayah, Xiaoya, lepaskan dia. Ayah. Wuyang, kamu kemana saja? Kenapa kamu meninggalkanku? Di mana kamu saat aku membutuhkanmu? Kenapa kamu tidak pernah muncul? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Siu, apa yang harus kulakukan, Siu? Siu, apa yang harus kulakukan? Paman Xiaoli, terima kasih Paman Xiaoli. Terima kasih Paman Xiaoli. Wei, kenapa kamu di sini? Cepat lari, Wei. Ruanan. Kamu pulang saja cari ayahmu, jangan pedulikan aku sendirian tidak apa-apa. Setelah lukamu sembuh baru bicara lagi. Wuyang, Ruonan. Kamu kesini untuk apa? Keluar. Aku suruh kamu keluar. Kalau bukan karena kalian di Thailand, berurusan dengan Kunta dan orang-orang itu, ibuku tidak akan mati. Pergi. Aku suruh kamu keluar, tidak dengar ya? Ruonan jangan seperti ini. Bagaimanapun dia juga kakakmu. Diam, makan saja.